Gue mau mulai dengan satu pertanyaan. Pernah nggak lu masuk ke suatu tempat kerja dan tanpa ada yang jelasin apa-apa, lu langsung ngeh, ini tempatnya enak atau enggak? Cara orang ngomong, cara atasan negur bawahan, cara orang menyikapi masalah, itu semua sebenarnya bukan kebetulan, itu yang namanya budaya perusahaan. Oke, gue Ismail Hasan Fajri, ngambil mata kuliah Corporate Culture yang dosen pengampunya pecah habis. Coba jelasin apa itu budaya perusahaan. Corporate culture itu bukan sekedar visi dan misi yang ditempel di tembok, bukan juga jargon motivasi yang dibaca waktu morning briefing. Budaya perusahaan itu hidup. Dia kelihatan dari hal kecil, apakah orang bebas menyampaikan pendapat, apakah kesalahan langsung dihukum atau dijadikan bahan belajar, dan apakah pimpinan konsisten antara omongan dan tindakan. Lewat mata kuliah Corporate Culture, gue jadi paham bahwa budaya itu kayak sistem operasi di sebuah perusahaan. Aturannya mungkin gak selalu tertulis, tapi dia ngatur bagaimana orang berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan. Kalau sistem operasinya sehat, orang-orang di dalamnya bisa kerja dengan arah yang sama tanpa harus terus diawasi. Tapi kalau budayanya toksik, sehebat apapun strategi bisnisnya, lama-lama bakal bocor dari dalam. Budaya perusahaan juga punya pengaruh besar ke psikologis karyawan. Budaya yang suportif bisa bikin orang merasa dihargai, aman secara psikologis, dan punya makna dalam bekerja. Sebaliknya, budaya yang penuh tekanan, gak adil, atau minim komunikasi bisa bikin burnout, konflik, dan turnover tinggi. Jadi, ngomongin budaya perusahaan itu sebenarnya lagi ngomongin kualitas hidup orang-orang yang kerja di dalamnya. Yang menarik, budaya perusahaan itu gak muncul tiba-tiba. Dia terbentuk dari nilai pendiri, gaya kepemimpinan, aturan yang ditegakkan, dan kebiasaan yang dibiarkan terus terjadi. Kalau pemimpinnya bilang transparansi itu penting, tapi keputusan selalu diambil sepihak, budaya transparansi itu gak akan pernah benar-benar hidup. Dari sini gue belajar bahwa membangun budaya perusahaan itu bukan soal bikin aturan sebanyak-banyaknya, tapi soal konsistensi. Apa yang dianggap benar, apa yang ditoleransi, dan apa yang gak boleh terjadi, itu semua perlahan membentuk identitas perusahaan. Dan identitas inilah yang nantinya menentukan apakah perusahaan cuma sekedar tempat cari uang atau tempat orang bisa tumbuh. Buat gue pribadi, corporate culture ngajarin satu hal penting. Perusahaan yang kuat bukan cuma yang besar secara bisnis, tapi yang sehat secara manusia. Karena pada akhirnya, budaya perusahaan menentukan bukan cuma cara orang bekerja hari ini, tapi juga masa depan organisasi itu sendiri. Terima kasih.